Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di B-Show Make It Solution. Tentunya podcast yang selalu menghadirkan obrolan hangat, penuh insight dan tentunya juga inspiratif seputar dunia keuangan syariah. Tentunya dengan saya Fatur Rohman selaku host kali ini, dan kita akan membahas tema yang sangat bagus sekali, yaitu tentang risk, trust and leadership, yaitu kita akan mengenal tokoh di balik strategi risiko keuangan syariah. Dan narasumber kita kali ini tidak kalah spesial Sobat EBI semuanya, karena kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yang gak asing lagi di dunia keuangan syariah. Beliau adalah Bapak Karno, yang sekarang menjabat sebagai Compliance dan HC Director di Bank Muamalat Indonesia. Pastinya seru banget dan kita akan mengulik bagaimana pengalaman dari beliau. Saya sudah ditemani dengan Pak Karno. Assalamualaikum Pak Karno, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Pak Fatur. kita di sini sudah ditonton oleh Sobat MI yang ada di rumah, Pak. Mungkin boleh sapa-sapa dulu untuk Sobat MI yang ada di rumah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat MI yang berbahagia hari ini, dan selamat beraktivitas untuk pagi ini dan memberikan kebaikan untuk tempat di mana Anda kerja semua. Amin, insya Allah ya. Motivasi dari Pak Karno juga. Dan untuk yang part pertama ini Pak, kita akan membahas berkaitan dengan perjalanan karir Bapak gitu ya, dan pengalaman profesional Bapak yang kurang lebih beberapa tahun sudah memiliki pengalaman yang banyak di perbankan syariah ini gitu ya. Kalau kita flashback sedikit Bapak, kalau kita pengen mengetahui gitu ya, bagaimana sih awal perjalanan karir Bapak sampai akhirnya bisa berada di posisi penting seperti sekarang ini di Bank Muamalat Indonesia gitu. Penting Pak. ya, semuanya penting semuanya. Penting banget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai cerita sedikit mengenai perjalanan karir saya. Tapi di Bank Syariah saya baru mulai hijrah ke perbankan syariah di tahun 2013. 2013. Itu pertama kali di BCA Syariah. Oke. Kebetulan BCA Syariah baru berdiri, mengambil atau spin off dari satu bank konvensional, kemudian dijadikan bank syariah. Saya bergabung di situ sebagai division head di BCA Syariah. Di situ kami membangun dari mulai infrastruktur sampai dengan kerangka kerjanya, sampai dengan bagaimana implementasi manajemen risiko syariah di perbankan syariah. Lanjut saya di Pani Dubai Syariah, kemudian kesempatan saya bergabung di BPKH dan pengelola keuangan haji dengan bidang yang sama, yaitu di bidang manajemen risiko. Kebetulan BPKH juga adalah organisasi baru yang di situ tatanan organisasinya mulai dari unit bisnis, unit operasional, unit manajemen risiko juga masih baru. Nah, alhamdulillah saya dipercaya untuk membangun dari awal manajemen risiko. Nah, tentunya sebagai BPK sebagai lembaga keuangan syariah yang memang harus fundamental penerapan manajemen risikonya juga harus berbasis syariah. Lanjut setelah itu dipercaya oleh BPK sebagai pemegang saham Bank Muamalat ketika proses akuisisi Bank Muamalat tahun 2021 dilanjut dengan 2022. Saya dipercaya melalui ROPS tahun 2022 Juni untuk menjadi Direktur Kepatuhan Manajemen Risiko. Dan kebetulan karena ada proses restrukturisasi organisasi, saya dipercaya juga untuk mengampu dua bidang lainnya, yaitu bidang hukum dan bidang HC. Okay. Sebelumnya mungkin saya perlu ceritakan juga sedikit relevansinya. Dari tadi kayaknya manajemen risiko semua. Apakah pernah di bidang lain? Ya, kebetulan saya udah menjalani karir juga bukan di bidang manajemen risiko semata, tapi di bidang bisnis. Saya pernah sebagai branch manager di dua wilayah, satu bank konvensional, yaitu pernah di wilayah Jawa, kemudian di wilayah NTB. Sebelumnya saya bidang yang berbeda juga, bidang kepatuhan, ya. Kepatuhan di tempat yang sama di bank konvensional tersebut. Kemudian juga saya pernah menjadi risk reviewer dan credit reviewer terutama ya, dan di asset manager di salah satu advisor, dan yang sebelumnya adalah di BPPN. Mungkin itu perjalanan saya kurang lebih hampir 30 tahun. 30 tahun ya, di dunia perbankan ya dunia Pak. Perbankan, tapi kalau untuk yang lembaga keuangan syariahnya itu baru dari mulai tahun 2013. Oke, berarti
kurang lebih sekitar 12 sampai 13 tahunan Yes. gitu ya di keuangan Iya, syariah. iya. Baik, Bapak kalau misalkan kita boleh tahu penonton di Sobat MI ini kenapa sih Bapak untuk memilih untuk risk compliance itu menjadi karir yang mungkin dari awal sampai sekarang Bapak menekuni bidang ini gitu Pak. Oke. Apa yang menyebabkan Bapak seperti ini gitu? Kenapa saya termotivasi untuk masuk ke bidang manajemen risiko, kepatuhan dan syariah? Kita ingat tahun 96 ada 996 sampai 98 ya, ada krisis moneter ekonomi keuangan ya. Itu yang men-trigger kejatuhan beberapa bank ya. Ada sebagian dibekukan, ada sebagian rekapitulasi masuk ke BPPN ya. Tahun 98 itu mendorong untuk regulator menerbitkan satu peraturan Bank Indonesia. Waktu itu dibentuklah Direktur Kepatuhan dan Fungsi Kepatuhan. Disitulah kita mulai belajar, saya sendiri belajar kenapa sih pentingnya kepatuhan gitu ya. Ternyata memang krisis 98 itu ditrigger oleh banyak ketidakpatuhan yang dilakukan oleh bank-bank. Sehingga memang kepatuhan itu harus menjadikan fungsi yang ex ante untuk mengawal bagaimana penerapan ketentuan perundang-undangan dan prosedur yang ada di bank itu dijalankan secara baik dan benar. Disitulah konsep kepatuhan mulai diperkuat ya, sejalan juga dengan penerapan manajemen risiko di bank di Indonesia tahun 2003 dengan penerapan PPI juga. Sebenarnya dua hal ini ditrigger oleh bukan cuma kejadian di Indonesia tapi di global juga sudah sebenarnya menginisiasi untuk bagaimana pentingnya manajemen risiko dan kepatuhan untuk diterapkan di industri keuangan. Tentunya kita bisa lihat dari ada namanya OCEC ya. Jadi OCEC ini adalah Open Compliance Ethics Group yang didirikan tahun 2001 ya, yang ditrigger oleh beberapa kejadian dari Enron, Arthur Andersen dan WorldCom yang memang menjadikan salah satu kejadian risiko yang praktek etik dan kepatuhan yang memang tidak dilakukan secara baik, sehingga itu diperkuat, kemudian dilanjut ke beberapa penguatan penerapan manajemen risiko di mulai dari Basel 1, Basel 2 sampai dengan Basel 3 yang kemudian saya melihatnya bahwa dua hal itu, terutama kepatuhan dan manajemen risiko, adalah sebuah jawaban dari tantangan yang ada pada saat itu, sehingga kami coba semakin hari saya harus belajar lebih banyak lagi mengenai dua hal ini, dan pada akhirnya saya lebih banyak meluangkan waktu untuk belajar dan memberikan satu improvement di area di mana saya bekerja di situ. Baik, terima kasih, luar biasa, pengalamannya sangat luar biasa Pak ya. Dihadapi dengan sesuatu yang ya memang itu terjadi di Indonesia gitu kan, lembaga keuangan syariah yang benar-benar jatuh banget di tahun 96 sampai 98 gitu ya Pak. Dan Bapak itu kan selain sekarang di Bank Muamalat Indonesia, Bapak juga sudah memiliki pengalaman di beberapa lembaga keuangan syariah di Indonesia juga gitu Pak. Apa tantangan terbesar dari setiap tempat tersebut Pak? Terutama mungkin di Bank Muamalat Indonesia dan sebelumnya, apakah ada tantangan terbesar dan cara menghadapi dari seorang Pak Karno itu seperti apa gitu Pak? Kepatuhan dan manajemen risiko, bidang yang kebetulan saya minati secara kuat di situ. Ada di mana kondisi perusahaan yang sudah terekspos risiko yang cukup dalam, dan ada juga yang memulai kita membangunnya dari nol ya. Semisal waktu di BCA Syariah kita membangun fundamental manajemen risiko itu dari nol, sehingga kita dari mulai menyiapkan kerangka, bagaimana tata kelolanya disiapkan, bagaimana itu berproses, itu dalam konteks yang bisa kita kendalikan dari awal. Karena kita harus menyiapkan kebijakannya, bagaimana membangun frameworknya, yang kita komunikasikan secara langsung. Kebetulan kita punya jalur komunikasi langsung dengan direksi, dan beberapa event kami juga berkomunikasi dengan komite-komite yang ada di Dewan Komisaris, sehingga apa yang kita bangun bisa langsung diterapkan dengan baik karena komitmen yang kuat pada saat pendirian BCA tersebut.
BCA Syariah itu semua punya komitmen yang kuat untuk bagaimana ini menjadi value yang harus kita terapkan. Dan kami tidak mempunyai kesulitan yang berarti ketika memang komitmen yang dari atas memang sejalan dengan apa yang ingin kita bangun dalam penerapan manajemen risiko. Di beberapa organisasi lainnya yang tadi saya sampaikan di depan, di BPKH juga kebetulan organisasi baru. Jadi pada saat kami menyiapkan itu kerangkanya juga di-buy-in oleh seluruh anggota dan deputi yang ada menjadi kepemimpinan yang kuat untuk bagaimana itu diterapkan di BPKH. Kalau tadi cerita di Bang Muamalat, kita bisa memahami semua bahwa dan juga mungkin di bank-bank lain ya, cuma Bank Muamalat, ketika sudah berdiri perusahaan yang cukup lama, kemudian menghadapi sebuah permasalahan, tantangan yang ada, tentunya peran manajemen risiko ketika kami masuk sudah dengan kondisi yang ada dan kami harus mengimprove terhadap perubahan yang ada. Bukan menjadi sesuatu yang menghambat terhadap penerapan manajemen risiko, tapi ketika kita menerapkan dari nol itu jauh lebih mudah ketimbang kita membangun atau merapikan atau mengimprove terhadap penerapan manajemen risiko yang ada. Oke, jadi memang dari pengalaman yang banyak itu dari beberapa lembaga keuangan syariah, ya banyak insight juga gitu Pak ya, banyak pembelajaran yang didapatkan oleh Bapak. Bagaimana cara untuk mengatasi semua itu gitu Pak ya. Dan dari seluruh perjalanan karir Bapak itu ada nggak sih Pak momen-momen yang bisa mengubah cara pandang Bapak, terutama cara pandang berkaitan dengan ayo semangat bekerja lagi dan lain-lain gitu. Ada nggak Pak? Ada momen-momen tertentu gitu Pak? Ada ya, terutama pada saat kita melakukan improvement terhadap penerapan manajemen risiko dan kepatuhan yang ada di organisasi tersebut. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah mapping terhadap kondisi yang ada. Dan biasanya faktor utama yang harus kita lihat adalah culture-nya. Culture yang biasanya mewarnai di masing-masing organisasi itu 3 hal biasanya. Culture yang sebenarnya bukan menghambat, tapi itu tantangan yang harus diselesaikan dulu. Pertama adalah culture mengenai silo. Jadi setiap bidang, setiap unit itu biasanya punya kotak sendiri, punya area bermain sendiri. Itu yang biasanya harus kita mapping dari awal. Unit mana yang memang masih mempunyai cara pandang seperti itu. Yang kedua, budaya cenderung mengedepankan format ketimbang substansinya. Ya, ketika itu yang diterapkan, diskusinya akan menjadi lebih panjang, lebih lebar, tapi bukan pada substansinya untuk mencari sebuah solusi. Dan yang ketiga adalah kelemahan orang keengganan orang untuk mencatat, gitu ya, mencatat atau mengukur terhadap apa yang sebenarnya terjadi di situ. Nah, ini 3 hal penting. Nah, ketika ini bisa kita urai dengan baik, kemudian kita dapatkan komitmen dari level tertinggi di manajemen maupun di organisasi, kemudian kita diskusikan, dapat komitmennya, insya Allah akan mudah. Tinggal kita siapkan kerangka yang baru, apa yang harus diimprove, dan kita komunikasikan dengan baik. Oke, siap, luar biasa ya Pak. Ini pertanyaan lagi, dan kalau kita melihat dari perjalanan karir pasti ada beberapa proyek ataupun inisiatif yang tentunya telah diselesaikan oleh Bapak gitu ya. Kalau boleh tahu Pak, ini proyek atau inisiatif yang menurut Bapak paling membanggakan dan berdampak besar selama Bapak berkarir di dunia ini tuh bagaimana Pak? Ya, membanggakan, takut saya jadi jatuh nanti ya, jadi nggak mau improve lagi. Jadi pada prinsipnya setiap project dan inisiasi itu tidak bisa kita kerjakan sendiri. Ya, itu pastinya harus melibatkan seluruh elemen organisasi dan tidak akan menjadi sesuatu ketika tidak di-buy-in atau menjadi ditetapkan sebuah komitmen yang levelnya tone at the top. Nah, di 2 organisasi yang saya bangun manajemen risikonya dari awal itu, saat tadi saya sampaikan beberapa kondisi yang memang sangat memudahkan kita untuk membangun dari awal. Ya,
Di situ saya bisa menerapkan namanya konsep manajemen risiko mulai dari acuannya banyak ya Pak ya. Mulai dari COSO kita mau pakai terapkan dari ISO 31000 yang banyak digunakan di lembaga pemerintah maupun birokrat. COSO juga termasuk ada di sana, dan di perbankan yang merujuk kepada Basel ya, Basel 1, 2, 3 dan sekarang mau masuk ke Basel 4. Itu memang banyak hal yang bisa kita explore dari situ, tergantung konteks daripada organisasinya. Nah, apa yang membuat saya perubahan yang saya coba implementasikan itu menjadi diterima, ketika memang itu membuat dapat kami meyakinkan kepada seluruh stakeholder bahwa itu ada nilai yang bisa menciptakan terhadap value yang di tujuan organisasi. Nah, semisal bahwa apakah dengan manajemen risiko ini organisasi menjadi penting untuk menerapkannya gitu. Nah, itu ternyata dalam proses diskusinya, kemudian itu menjadi satu ketetapan yang ditetapkan oleh organisasi tersebut, itu menjadi satu yang pencapaian tersendiri buat saya, karena itu hal yang sulit yang harus kita terapkan itu ya. Ada dua hal yang saya coba terapkan di spesifik di BPKH, itu adalah kami mencoba menerapkan ISO 31000. Ya, itu kami harus melibatkan dari mulai unit kami di manajemen risiko di level divisi, di level kedeputian, kemudian sampai dengan organisasi lainnya, dari badan pelaksana sampai dengan badan pengawas ya. Itu memang sesuatu yang kami kedepankan, dan itu menjadi sesuatu yang menarik untuk diterapkan karena memang BPK sebagai organisasi baru membutuhkan itu. Kedua, saya menerapkan ISO 9001. Jadi memang rohnya bukan manajemen risiko, manajemen mutu, tapi mutu itu bisa dicapai ketika prosesnya baik dan benar, dan dilakukan secara konsisten. Dan itu filosofinya kurang lebih akan sama dengan yang dibangun frameworknya di dalam manajemen risiko juga, yang berbasis pada ISO. Itu yang berarti setiap proyek dan inisiatifnya itu punya rasa tersendiri gitu tersendiri, ya. Tergantung daripada organisasi di mana. Karena tidak semua, kayak misalnya di ISO 31000 belum tentu pas diterapkan di perbankannya. Tapi itu ada pasti yang bermanfaat. Nah, tingkat rujukan itu kayak di perbankan biasanya lebih banyak rujukan. Kita bisa pakai 31000, COSO, kita bisa pakai yang berbasisnya Basel gitu ya. Oke, baik Pak. Tadi kita sudah mendengarkan perjalanan karir Bapak di dunia compliance dan juga manajemen risiko ini Pak ya. Kita masuk ke agak serius nih Pak. Ini topik-topik yang agak serius. Kalau saya mendengarkan cerita Bapak, bahwasanya dari tahun 96 Bapak itu masuk di dunia perbankan konvensional atau lembaga keuangan konvensional sampai tahun 2013. Dari 2013 sampai dengan sekarang itu Bapak masuk ke perbankan syariah ataupun lembaga keuangan syariah. Menurut Bapak gitu Pak ya, ini yang mendasar banget perbedaan antara kepatuhan dan manajemen risiko di bank konvensional dan juga di bank syariah itu seperti apa sih Pak? Ya, bank syariah punya value yang memang tidak dimiliki oleh bank konvensional. Itu yang men-trigger saya untuk berhijrah ketika 17 tahun kami berkarir di konvensional. Sejalan dengan berbagai krisis tantangan yang ada pada saat itu. Ya. Jadi perbankan syariah yang mulai lebih masif lagi ketika Undang-Undang Perbankan Syariah diterbitkan, itu menjadikan saya harus belajar lagi terhadap apa yang tantangan yang ada pada saat itu, krisis itu. Jadi krisis secara konsep keuangan global pun itu terdapat hal-hal yang memang tidak bisa diselesaikan secara apa adanya berdasarkan konteks industri keuangan konvensionalnya. Bank Syariah memberikan jawaban atas berbagai tantangan yang ada, terutama
pada hal-hal yang bersifat value daripada bank syariah itu sendiri. Jadi bank syariah menawarkan sesuatu yang sebenarnya lebih memproteksi, bukan cuma kepada hartanya, tapi juga memproteksi terhadap keluarga, terhadap sesuatu yang lebih luas dari bukan sekedar aspek keuangannya semata. Lah, kami belajar dari situ sehingga di situ kita tahu bahwa bank syariah itu mengharamkan riba, betul. mengharamkan adanya perjudian atau sifatnya spekulatif, Spekulasi. gitu ya. Dan hal-hal yang sifatnya dalam konteks pengelolaan keuangan syariah atau manajemen risiko itu sebenarnya nggak bisa dihilangkan, dan itu dijawab dengan perbankan syariah. Perbankan syariah ini. Disitulah saya coba belajar lagi, ngelihat ternyata ada yang memang secara basic pengelolaan keuangannya pun berbeda, dan itu menjadi satu jawaban. Lanjut kepada bagaimana penerapan manajemen keuangan, manajemen risiko di syariah itu sendiri. Kita juga tahu bahwa dua hal yang harus kita masukkan di dalam penerapan manajemen risiko syariah itu adalah keunikan adanya risiko imbal hasil. Ya, spesifik kita cerita bagaimana bank bisa memberikan satu bagi hasil yang memang harus sesuai dengan kondisi pasarnya, dan ketika itu kita nggak bisa delivery, ada faktor risiko lain yang memang faktor risiko lainnya memang terdampak. Semisal ketika kita tidak bisa memberikan imbal hasil sesuai dengan market yang ada di situ, karena kita berada pada industri keuangan syariah yang market share-nya sekarang mungkin baru 7% ya. Betul. Artinya dalam industri yang memang cukup besar, 93% adalah di konvensional. Rasional market akan berpikir bahwa pricing atau yang mereka dapatkan yieldnya adalah sekian. Ketika bank syariah tidak bisa memberikan imbal hasil sebesar itu adalah faktornya harus kita hitung lagi. Faktor risikonya apa? Risiko imbal hasil. Dampaknya kemana? Bisa kepada likuiditas dan seterusnya. Dan satu lagi ada risiko lain yang memang cukup signifikan harus kita kelola, yaitu risiko investasi berkaitan dengan pengelolaan kredit risknya. Kalau dalam konteks perbankan konvensional itu tidak pernah kita hitung investment risknya seperti apa. Itu dua hal yang memang memperkuat bagaimana industri keuangan syariah juga harus tumbuh dengan value yang baru yang menjadi jawaban atas beberapa krisis dan tantangan yang pernah dihadapi sampai dengan tahun 2008-an. Tapi di sisi lain syariahnya juga manajemen risikonya harus diperkuat dengan dua menambahkan value, yaitu risiko imbal hasil dan risiko investasi. Oke. Jadi memang ada nuansa yang berbeda ya Pak ya, terutama terkait prinsip syariah yang menjadi pondasi utama yang membedakan antara bank konvensional dan juga bank syariah tersebut ya. Kemudian kalau kita berbicara mengenai kepatuhan dan risk management, emang itu kan nggak mudah ya Pak ya. Karena ada beberapa orang yang gampang untuk diarahkan, ada beberapa orang juga terutama Gen Z mungkin yang generasi saya gitu Pak yang sangat susah banget gitu kalau ada peraturan-peraturan yang mungkin memberatkan gitu. Tapi untuk dari Pak Karno sendiri, strategi apa sih yang dilakukan agar semuanya itu bisa kita gabung menjadi satu dengan tujuan utama gitu ya, karena berkaitan dengan governance juga. Dari Pak Karno itu sendiri itu gimana strateginya Pak? Semua elemen organisasi dari atas sampai ke bawah itu akan membaikin terhadap satu isu ketika ada punya nilainya. Manajemen risiko itu memberikan nilai, bukan cuma memproteksi terhadap apa yang dilakukan oleh perusahaan dan organisasi. Itu pada awal penerapan ISO 31000 risk dipandang sebagai sebuah proteksi terhadap apa yang dilakukan oleh organisasi, sehingga menjadi kesannya, wah kalau gitu Anda fungsinya sebagai rem saja. Ya. Ketika 2018 berubah, bahwa risk itu bukan cuma semata sebagai protection value, tapi sebagai creating value. Ya, disitulah menjadi sesuatu yang menarik. Kenapa? Karena kalau risk hanya semata sebagai rem, kemudian
kesan yang ada adalah ya kalau kami lari, Anda pasti akan injak rem terus itu. Kami injak gas, sama Anda injak rem terus. Ketika itu dipadu-padankan, itu akan menjadi satu value yang memberikan manfaat bagi organisasi atau perusahaan. Di situ kita yakinkan nih. Nah, karena itu juga kenapa RES bisa menjadi creating value? Karena RES juga berfungsi sebagai intelijen juga. Betul. Yang di market seperti apa, yang ada di kita seperti apa. Itu peran RES harus berperan di situ. Dan itu dirumuskan dalam sebuah paparan mengenai risiko ketika kita akan merumuskan rencana bisnis banknya. Dan itu harus disepakati bersama, dibungkus bersama dalam sebuah rencana bisnis bank. Oke. Ya, Sama itu, seperti berkendara mungkin Pak ya. Iya, Kita betul. jangan ngegas terus, harus betul. ada rem. Nah, tapi kalau ngerem terus kapan jalannya? Iya, betul sekali. Harus Rem itu dipadu-padankan bisa dengan baik. berfungsi kalau gasnya juga ada. Bisa nggak kita punya mobil, kendaraan, kita injek remnya tiap hari terus, tapi nggak ada yang ngegas, bisa nggak? Nggak ada manfaat ya, nggak ada pergerakan, nggak ada value juga. Itu Oke. filosofi yang memang harus dipahami. Mesin yang harus terus berputar gitu ya, dan harus dilandasi dengan aturan-aturan agar bisa selamat lah istilahnya gitu Ya, ya. betul. Oke. Dan lanjut nih Pak, di tahun 2023 lalu, ini kan Bank Muamalat ini berhasil meraih penghargaan The Best GRC for Corporate Governance dan Compliance. Dan boleh diceritain nggak Pak, itu untuk implementasinya di operasional sehari-hari di Bank Muamalat Indonesia itu seperti apa Pak? Ya. Sehingga mendapatkan penghargaan yang sangat bergengsi ini. Ya, GRC ini, jadi saya selalu memulai apa yang menarik dan bisa memberikan manfaat kepada organisasi ini. Ketika ditawarkan GRC, apa tuh barang apa sih, makhluk apa kan gitu. Sama juga waktu kita sampaikan on risk management, tadinya dipandang sebagai rem saja, hanya memproteksi saja. Sama juga waktu kita membangun bagaimana kepatuhan harus diterapkan di situ. Ujung-ujungnya adalah tadi masalah budaya, persepsi terhadap sebuah nilai itu, terhadap manajemen risiko, terhadap kepatuhan, dan persepsi terhadap governance-nya. Karena tiga hal ini nggak bisa dipisahkan. Jadi ketika kita cerita mengenai risk management, kita harus cerita mengenai tata kelola manajemen risikonya, bagaimana peran aktif direksi komisaris dan seterusnya. Pada saat kita membangun compliance, bagaimana juga organisasi di atas itu mempunyai etik atau komitmen yang kuat, bagaimana kepatuhan bisa diterapkan. Ya. Kepatuhan adalah bagaimana cara kita menginsuran atau meyakini bahwa setiap proses yang ada itu harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Governance, bagaimana kita meyakini bahwa tata kelola yang kita siapkan, kita bangun itu bisa mendorong organisasi itu bisa mencapai tujuannya, dan bagaimana juga risk management itu bisa bukan sekedar rem. Nah, tiga hal ini sebagai satu set konsep atau capability yang harus kita rangkai secara kuat, dan kita harus tetapkan itu menjadi komitmen untuk bisa diterapkan dengan baik di organisasi ini. Ya, memang dalam penerapannya pastinya tidak, karena itu proses yang panjang. Proses yang panjang memang tidak bisa dilihat dalam satu titik, dalam satu proses penilaian atau dapat award tertentu. Dapatkan award satu sisi, tapi kalau itu tidak dilakukan continuous improvement, bisa jadi apa yang menjadi sasaran kita jangka panjang tidak akan tercapai juga. Jadi walaupun ada GRC award yang ini, tapi itu bukan sesuatu yang harus berpuas diri dengan itu. Kita tetap harus melihat bahwa itu belum selesai. Betul. Karena apa? Manajemen risiko selalu berubah, compliance selalu berubah karena peraturan juga berubah, undang-undang berubah, governance juga berubah karena apa? Lingkungan internal eksternal juga berubah, dan itu harus selalu kita perbaiki terus, continuous improvement. Dan bagaimana cara untuk mempertahankannya. Betul, gitu Pak ya. Pak. Itu di tahun 2023 Pak. Ya. Kemudian di tahun 2025 ini alhamdulillah juga nih Pak ya, Bank Muamalat Indonesia kembali meraih Best Public Relation Award. Nah, ini tentunya menarik ya Pak ya, karena kalau di bidang compliance biasanya identik dengan hal-hal yang sangat kaku gitu ya. Nah, tentu bagaimana ini bisa gitu ya Bank Muamalat menjalin komunikasi publik yang tetap strategis tetapi juga dinamis gitu Pak. Itu strategi apa yang dilakukan? Oke. Tadi ya, persepsi bahwa kepatuhan dianggap sesuatu yang kaku itu tidak bisa disalahkan juga, karena basisnya
kepatuhan dan risiko kepatuhan itu muncul karena apa? Karena ketidakpatuhan itu sendiri terhadap peraturan, baik peraturan eksternal, peraturan internal dalam bentuk kebijakan maupun prosedur. Nah, kalau kita memandang sebuah kepatuhan sesuatu yang kaku, rigid dalam hal mana? Bahwa sesuatu yang harus dilakukan sesuai ketentuan itu pasti harus dilakukan. Tapi bahwa itu menjadikan kesan seolah-olah itu kaku, Anda hanya bisa itu. Justru saya ingin kedepankan bahwa kepatuhan itu akan menjadi bernilai ketika kita paham bahwa kita semua akan menjalani pekerjaan dengan mudah dan aman ketika kepatuhan itu dilakukan dengan baik. Nah, saya pernah diberikan satu motivasi dari mentor saya juga bahwa bekerja paling mudah sebenarnya di bank ketika GRC diterapkan dengan baik, terutama terkait dengan kepatuhan. Kalau kita patuh saja dengan ketentuan, prosedurnya dijalani, siapa melakukan apanya, kebijakan itu dilakukan dengan baik, dengan penuh semangat, dengan penuh motivasi, yakinkan bahwa Anda kerja dengan aman dan selamat dan organisasi bisa mencapai tujuan. Nah, itu akan menjadi kebiasaan juga, itu Pak ya. Value, persepsi terhadap value. Kalau kepatuhan dianggap sebagai sesuatu yang rigid, karena basisnya memang seperti itu, harus menjalankan sesuai dengan ketentuan peraturan. Nah, ini juga harus kita komunikasikan kepada bukan cuma internal tapi kepada eksternal, karena kalau industrinya sudah bisa memahami itu betul bahwa kepatuhan menjadi sebuah value gitu ya, dan industri akan meyakini itu semuanya gitu ya, pastinya kita tidak akan sulit untuk bagaimana kita bisa melakukan komunikasi atau pola hubungan yang strategis dengan berbagai stakeholder ya. Misalnya gini, ketika ada contoh dengan nasabah, kita berhubungan dengan nasabah, Muhammad kayaknya kaku banget ya dengan peraturan ya. Kaku itu artinya apa? Ketika kita semuanya aman, lakukan peraturan POJK seperti apa kita terapkan, itu akan melindungi bagi bank dan nasabah. Demikian pula dengan pihak lainnya, dengan mungkin stakeholder yang ada di pemegang saham dan seterusnya. Nah, kalau kita konsisten dengan itu, kita pasti akan bisa meyakini bahwa persepsi tadi itu tidak sepenuhnya benar bahwa itu kaku, ya. Karena memang basisnya juga sebenarnya kaku, tapi dalam penerapannya kan nggak harus seperti itu. Nah, bagaimana kita meyakini bahwa public relation itu penting buat kita untuk menjadi jembatan itu ya, jembatan kita mengkomunikasikan itu. Itu memang diperlukan satu manajemen waktu dan rencananya terstruktur juga ya. Kapan kita harus berhubungan dengan stakeholder ini, dengan stakeholder ini, dengan stakeholder ini. Tapi peran PR itu bisa merangkai. Ya, kalau kita harus tetapkan satu persatu ini mungkin agak sulit. Tapi dengan adanya PR itu bisa secara minimal cakupan publiknya bisa akan dapat lebih dulu. Nah, kita di manajemen komitmen juga, bukan cuma yang kita dorong adalah GRC-nya, tapi PR-nya juga harus kuat. Nah, kenapa penting PR juga? PR itu bisa mengkomunikasikan apa yang kita capai dari penerapan GRC juga. PR juga bisa mengkomunikasikan apa yang sudah dicapai dari perubahan itu dan dampaknya kepada organisasi baik secara profitability, pencapaian aset dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah PR bisa menetralisir terhadap isu-isu negatif yang akan menyerang kita, yang akan memberikan dampak negatif kepada kita. Sehingga kami di 2025 sebenarnya itu planningnya sudah lama, tapi di 2025 BOD sepakat untuk ini kedepankan PR untuk menyampaikan hal yang baik dari kita. Jadi memang ini komunikasi itu penting banget gitu Pak ya, karena Betul. memang bukan cuma aturan dan regulasi saja, tapi bagaimana cara kita menyampaikannya juga gitu, berita-berita yang negatif yang akan masuk ke kita. Nah, ini selain dari itu Pak, ini kan memang kalau dunia perbankan itu kan ada stakeholder gitu ya, dan juga menurut Bapak itu seberapa penting gitu kita membangun hubungan dengan pemangku kepentingan untuk menjaga keberlanjutan bisnis kita, terutama di Bank Muamalat ini Pak. Ya, jadi
Stakeholder pertama yang penting buat kita mendapatkan dukungan dari sisi bagaimana kita melakukan inovasi, kreativitas terhadap produk-produk baru yang ada di kita, terutama regulator. Kita juga perlu dukungan dari regulator untuk bagaimana kita bisa mengkomunikasikan penerapan GRC di internal kita. Kita sering mengundang mereka sebagai narasumber untuk karena kita sudah terapkan juga ya SMAP standar manajemen anti penyuapan, sistem manajemen anti penyuapan yang kita launching ketika saya pertama join di Bank Muamalat tahun 2022. Saya coba terapkan itu dulu sebagai bagiannya, dan itu dapat didukung oleh otoritas jasa keuangan karena di sana juga sudah menerapkan SMAP. Kemudian kami juga perlu dapat dukungan dari berbagai stakeholder yang terutama dari pemegang saham. Bagaimana pemegang saham mendukung terhadap turnaround bisnis yang kita lakukan. Sesuatu yang baik yang kita susun untuk bagaimana kita menyiapkan rencana jangka menengah panjangnya tidak menjadi sesuatu apapun ketika kita tidak bisa mendapatkan dukungan dan support yang berarti dari pemegang saham. Kemudian kita juga nggak bisa lepaskan ya. Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama lahirnya juga berangkat dari niat baik dari ekosistem dan para stakeholder yang lain yang mungkin nggak bisa kita lihat secara kelembagaan. Misalnya gini, pada saat Bank Muamalat berdiri itu lahir dari partisipasi para pemegang saham kecil-kecil. Jemaah haji mau berangkat bisa chip in mungkin dengan 10.000 itu jumlahnya sekian banyak. Sehingga kalau bisa dilihat dari struktur pemegang saham Bank Muamalat itu banyak saham-saham kecil-kecil itu. Dan itu adalah stakeholder kita. Mungkin mereka bisa diwakili dari Kementerian Agama, dari komunitas-komunitas yang ada di ekosistem keuangan syariah, maupun lembaga-lembaga ini masih menyikapi dan melihat perkembangan bank syariah Bank Muamalat dari waktu ke waktu, karena mereka sangat berkepentingan untuk melihat bagaimana bank yang pertama kali lahir dari peran serta mereka itu bisa tumbuh dengan baik dan bisa mencapai peran aktifnya market share-nya lebih besar lagi di perbankan syariah. Oke. Kalau kita berbicara tentang itu ya Pak ya, soal krisis ataupun potensi risiko besar yang ada di organisasi yang Bapak pimpin gitu Pak. Langkah Bapak pertama kali yang dilakukan itu apa sih Pak sebenarnya Pak? Emang Bank Muamalat ada krisis besar ya? Kalau ada, yang sudah Bapak alami selama di beberapa lembaga keuangan syariah gitu Pak. Pastinya itu kalau kita lihat dari konsep GRC-nya bisa kita terapkan dengan baik. Setiap ada perubahan di eksternal itu pasti akan menjadi sinyal atau sesuatu yang harus kita identifikasi dari internal kita. Ya, apakah peran manajemen risikonya juga jalan, dari first line-nya juga harus jalan melihat terhadap perubahan-perubahan itu. Perubahan-perubahan kecil dalam faktor internal maupun eksternal itu menjadi sebuah faktor risiko. Dan ketika kita bisa melakukan proses manajemen risiko dengan baik, dari mulai mengidentifikasinya, kemudian kita ukur impact-nya seberapa besar tuh perubahan-perubahan yang di luar. Nah, dan itu ketika kita bisa ukur dengan baik, kita akan punya satu mapping risiko yang dari awal kita bisa antisipasi dampaknya seberapa besar. Kemudian bagaimana kita mengelola risikonya, bagaimana kita memitigasinya. Nah, kita bisa siapkan upaya mitigasi yang pas untuk itu. Tapi dalam skala tertentu ketika risiko itu menjadi semakin besar, risiko menjadi sesuatu yang dampaknya sistemik bagi bank ini, yang mungkin dampaknya bukan cuma kepada satu segmen bisnis atau kepada satu portofolio bisnis tertentu. Pastinya kita punya protokol krisis. Protokol bagaimana business continuity management kita jalan. Dari mulai first line-nya, second line-nya, kita punya namanya business continuity management yang memang itu kita siapkan kebijakannya. Dan ketika ada kondisi yang sangat signifikan di luar terjadi, kita bisa dengan cepat dan kita bisa langsung memitigasi risiko dengan baik. Oke, siap. Terus Pak, kalau sekarang itu kan kita melihat perkembangan teknologi yang sangat luar biasa Pak ya. Ada
AI dan juga ada big data yang bisa diambil dari manapun itu, dan tentu untuk manajemen risiko di lembaga keuangan juga cukup besar sekali gitu ya Pak. Dan tentunya strategi apa yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia sendiri yang diampu oleh Bapak gitu ya untuk menghadapi dunia teknologi yang perkembangannya sangat-sangat cepat seperti sekarang ini Pak. Ya, kita sudah mungkin lebih dari 1 tahun ya membahasnya di dalam forum rapat BOD maupun BOC, bahwa kedepannya AI itu menjadi sesuatu yang memberikan dua hal ya. Pertama, dari sisi resiko bisa juga meningkat karena AI, karena produk-produk kita sudah mencoba mengupgrade kepada yang berbasisnya teknologi. Layanan kita juga untuk optimalkan bisa dilayani dengan satu MDIN kita, dengan layanan cash management kita, ya itu basisnya teknologi semua. Dan AI bagi kita, tadi saya bilang bahwa bisa menjadi risiko, bisa menjadi peluang. Risiko ketika orang memanfaatkan AI untuk sesuatu yang merugikan kita misalnya. Merugikan kita, risiko bagi kita. Contoh misalnya gini, kalau kita lihat berbagai fenomena kayak misalnya diplesetin orang, tampilan bicaranya adalah seorang seorang public figure, misalnya menteri. Mungkin bahasanya tidak semata-mata dia bilang bahwa pajak itu membebani, ya kan? Guru itu membebani. Tapi kenyataannya hal itu bisa menjadi sesuatu yang berbeda dengan teknologi AI. Dan ketika yang menangkap video itu adalah orang-orang yang nggak tahu, gitu ya, kan menimbulkan persepsi yang negatif. Betul. Sama juga dengan kita punya produk kita udah bagus, seperti kita sekarang hari ini, kita lagi podcast, bisa jadi didubbing suara dengan yang lain, suara mirip saja. Itu banyak kan banget. Jadi risiko juga buat kita, dan banyak hal yang sifatnya negatif dari AI juga. Tapi apa kita berhenti dengan nggak bisa? Karena AI itu adalah perubahan yang memang terus berkembang tentunya. Harus berkembang terus dan nggak bisa kita batasi. Tapi bagaimana perkembangan AI itu memberikan manfaat buat kita. Nah, di manajemen risiko, di kepatuhan, itu banyak manfaat yang sudah kita identifikasi. Contohnya misalnya apa? Ketika kita mau mengidentifikasi risiko baru yang muncul, itu dengan mudahnya kita bisa mendapat informasi itu. Dulu waktu belum ada AI, kita masih terbatas dengan data-data yang sifatnya publik ya, big data dan seterusnya. Kita harus melihat nih risiko 1 tahun, 3 tahun ke depan di industri perbankan apa. Kita harus beli dari mungkin riset-riset yang memang cukup kredibel. Kita harus akses itu dengan secara manual, sulit sekali. Dengan adanya AI, dengan adanya big data yang bisa diakses oleh industri kita, itu akan menjadi sesuatu informasi yang dengan segera kita bisa mengidentifikasi dan mengukurnya risiko itu dengan baik. Ya. Kita juga akan lebih mudah, artinya secara biaya maupun waktu, kita akan mendapatkan efisiensi yang baik. Karena kita mendapatkan informasi dengan cepat dan mudah dari sumber yang kredibel. Gitu. Nah, itu kita bisa gunakan teknologi AI itu untuk risk intelligence kita. Betul. Apakah hanya untuk risk intelligence? Enggak juga. Ketika teman-teman di bisnis itu bisa menggunakan juga intelligent market ya. Kita mau keluarkan produk ini. Dulu kita mau benchmark produk satu misalnya tabungan berhadiah. Benchmark kita siapa? Kita harus satu-satu tanyain ke masing-masing market itu. Dan nggak semuanya terbuka. Tapi kalau kita dengan AI sekarang bisa kelihatan tuh. Betul. Langsung kita paparkan. Siapkan tabel, siapkan kebutuhan informasinya apa, itu kan dapat dengan mudah. Oh, bank ini dia bagi hasilnya sekian, marginnya sekian, pricing di konvensional sekian. Kita bisa compete nggak dengan market. Itu juga bisa menjadi bagian, bukan cuma sekedar risk intelligence, tapi business intelligence yang bisa digunakan di memudahkan juga gitu ya. Baik. Ya memang kalau untuk menarik gitu Pak ya, bahwasanya memang teknologi itu benar-benar jadi game change gitu ya untuk
di dunia perbankan syariah terutama ada sisi positifnya dan Iya. mungkin kedepannya juga dengan perkembangan yang sangat cepat gitu kan, karena memang banyak ahli-ahli di luar sana gitu kan, yang mungkin ada beberapa orang yang punya niat yang jahat gitu, kita Iya, nggak iya. tahu gitu ya. Nah Pak, kita sebelum menutup, karena ini pertanyaan sudah banyak sekali, Iya, iya. kalau kita mendengar mungkin sudah beberapa SKS gitu kalau perkuliahan gitu Pak ya. Nah, kalau kita pengen lihat dan pengen tahu Bapak sampai di titik itu, ada nggak sih tokoh atau buku yang menjadi inspirasi Bapak sampai di titik ini gitu Pak? Kalau inspirasi banyak ya, tokoh juga banyak, tapi kan kita punya panutan ya, Betul. Muslim ya panutan ya, Nabi kita. Ya. Tokoh yang kita yakini menjadi perubahan besar di dunia Islam. Kalau kita pernah umroh, kita pernah haji, kita ngeliat negeri kayak Arab Saudi, Betul. mungkin minyak punya besar, tapi kalau kita lihat alamnya isinya batu-batu saja. Betul. Bisa menjadi sesuatu sangat luar biasa bagi Arab Saudi, bagi dunia Islam. Ketika apa? Ketika nilai-nilai Islam itu ditanamkan di situ. Ya, sejarah mengenai haji itu juga dijaga gitu ya. Sehingga itu menjadi sesuatu yang luar biasa ya. Kita punya panutan Rasul kita gitu. Tapi kalau cerita dunia profesional gitu ya, manajemen resikonya, apa yang kita jadikan rujukan, handbooknya apa, banyak handbook yang bisa kita jadikan rujukan ya untuk kita belajar, kita mengeksplor, kita bisa melakukan improvement terhadap penerapan manajemen risiko di kita di dunia kerja dimanapun ya, bukan cuma di muamalat ya. Kalau saya selalu handbook saya itu minimal ada 5 ya. Pertama adalah manajemen risiko di perbankan, itu yang dikeluarkan oleh Jules Basis ya. Semua Jules orang Basis. pegangnya itu biasanya. Yang kedua biasanya untuk strategic risk manajemennya kita rujukan kepada David Everson. Terus kemudian kita juga nggak bisa lepas 3 hal yang tadi saya sampaikan depan. Ada frameworknya COSO, ada frameworknya ISO 31000, ada frameworknya Basel karena itu industri keuangan. Ya minimal 5 itu yang orang di manajemen risiko dari dasar, intermediate sampai dengan advance tuh biasanya harus pegang Yang itu ya. itu. Oke, handbooknya. Gitu. Baik, ini menarik banget Pak, dan mungkin kayak generasi Fatur dan teman-teman yang lainnya, generasi muda atau Gen Z gitu ya, bahkan bisa di atasnya lagi, itu dari Pak Karno ada nggak sih tips-tips gitu Pak, agar mereka itu yang mau bergabung di dunia risk management atau di lembaga keuangan syariah itu biar termotivasi gitu Pak? Ya. Itu gimana Pak? Dimanapun kita berada ya, dan bukan cuma dibatasi di manajemen risiko kepatuhan yang mungkin saya punya pengalaman, punya achievement di situ. Tapi yang penting adalah siapapun kita dan dimanapun kita menjadi profesional di situ, kuncinya tadi tuh ya, kalau saya belajar di para pemimpin, dari Rasul kita ya, berangkatnya dari niat. Niat itu kan komitmen. Kuatkan komitmen kita, niat kita mau menuju kemana. Yang pertama. Yang kedua, komitmen atau niat itu tidak menjadi sesuatu ketika kita tidak juga konsisten dalam ikhtiarnya. Ya. 2 hal itu menjadi ranahnya kita. Satu lagi adalah milik Allah. Betul. Apa hasilnya? Kita nggak usah mikirkan hasil. Kalau kita konsisten dengan itu, Usaha. komitmen, niat, ikhtiarnya konsisten, jalani itu saja. Fokus pada apa yang kita kerjakan dan apa yang bisa kita berikan untuk melakukan perubahan. Insya Allah baliknya ke kita lagi. Nggak ada yang sia-sia dari apa yang kita kerjakan, semuanya bernilai di mata Allah kalau itu hal baik. Fokus dengan diri kita sendiri Yes, dulu Pak ya, dan niat yang baik itu insya Allah apapun hasilnya gitu kan, kalau kita sudah berbuat baik ya itu akan menjadi hadiah terbaik lah dari Allah gitu ya Pak ya. Oke, sebelum kita tutup Pak, ada nggak closing statement dari Bapak sendiri untuk Sobat MI yang menonton di rumah? Silakan. Oke, jadi mungkin closing statementnya, dimanapun kita, kapanpun kita selalu dihadapkan pada perubahan, dan perubahan itu adalah resiko, karena resiko adalah deviasi dari apa yang ada
sekarang deviasinya seperti apa, itu adalah risiko. Perubahan itu adalah risiko. Organisasi yang unggul adalah organisasi, dan kita menjadi bagian organisasi adalah organisasi yang mampu bisa mengelola risiko dengan baik, dengan asas-asas kepatuhan yang ada. Artinya kita meyakini bahwa yang kita lakukan itu sesuai dengan ketentuan dan dilakukan secara konsisten melalui kerangka penerapan yang baik atau governance. Yang tadi saya sampaikan, kuncinya adalah GRC. GRC terapkan dengan baik dimanapun kita berada, insya Allah akan melindungi dan memberikan nilai value protection dan value creation bagi kita. Insya Allah aman gitu Pak ya. Baik, Sobat EPI semuanya, alhamdulillah kita sudah banyak berbincang dengan Pak Karno dengan pengalaman yang sangat luar biasa sesuai dengan tema kita, yaitu Risk, Trust, and Leadership, mengenal tokoh di balik strategi risiko keuangan syariah. Dan tentunya kita mengundang Pak Karno itu sangat tepat sekali. Teman-teman bisa mendapatkan insight dan juga inspirasi bahwasanya jangan takut untuk kita melangkah beriringan dengan risk management itu, karena kalau kita sudah mengikutinya dengan benar, insya Allah dimanapun kita berada kita akan tetap aman. Jangan Amin, alergi dengan manajemen risiko, jangan alergi dengan kepatuhan, jangan alergi dengan governance. Oke, terima kasih Pak Karno, sehat selalu ya. Dan ini menjadi insight terbaik juga sih, terutama untuk teman-teman, karena insya Allah yang menonton juga generasi Fatur gini Pak, Gen Z. Dan mungkin bisa ke atasnya ya. Terima kasih Sobat EPI dan Pak Karno, sekali lagi terima kasih.